Dia memperhatikan bahwa itu adalah pengusaha kaya, kuat, dan kredibel. Tio Bramantio mungkin mencoba membuat Marisa berkenalan dengan orang-orang ini. Sudah 2 tahun dan kamu masih belum belajar kesalahanmu? Jalang gila, sudah ku bilang untuk menjauh dari Marisaku. Dia menggertakkan giginya karena marah. Cengkeramannya menjadi sangat menyakitkan ketika dia menyadari bahwa dia sedang dilihat orang-orang di belakangnya. Jalang ini, dia masih mencoba mencari perhatian pada yang lain. Livia meringis kesakitan, tetapi tidak berani berteriak. Dia tidak akan pernah memberinya kepuasan melihatnya kesakitan. Itu benar-benar kecelakaan. Lepaskan aku. Dia menarik lengannya ke belakang. Tetapi cengkeraman Tio Bramantio terlalu erat dan tak tertahankan. Sayang, aku baik-baik saja. Anggurnya tidak tumpah ke gaunku. Hanya di tanganku tikus rendahan ini mengotori tanganmu. Dia harus membayarnya. Tio Bramantio mendidih, matanya melotot karena marah. Api di matanya sudah cukup untuk membakar Livia. Livia merengut dan dengan kasar menarik lengannya ke belakang. Jangan terlalu picik, dia bisa mencuci tangannya. Dia balas memelototinya. Tidak menyukai cara dia menatapnya seolah-olah dia adalah seseorang yang lebih rendah darinya. Dia tidak percaya dia telah jatuh cinta pada sampah seperti dia. Meskipun dia memiliki pemikiran ini, hatinya tidak bisa berhenti berdetak saat menatap wajah tampannya. Dia bukan pemeran utama pria hanya untuk pertunjukan. Aura di sekelilingnya sempurna dan wajahnya sangat memikat. Tio Bramantio terkejut dengan perubahan perilakunya. Dia mengharapkan dia untuk memohon dan memohon belas kasihan. Dia tidak menyangka wanita pemarah yang berani berbicara kembali padanya. Dia tidak seperti ini di masa lalu. Apa yang membuatnya berubah pikiran? Lepaskan aku, Tio Bramantio, lenganku memar. Livia mengingatkannya, matanya bersinar dengan kebencian dan jengkel. Meskipun hatinya bergetar dan kakinya gemetar karena kehadirannya yang sombong, dia menjaga suaranya tetap kuat dan tegas. Dia tidak ingin terlihat lemah, meskipun dia lemah. Bagus. Tio Bramantio mendorongnya ke belakang dengan begitu kuat, Livia jatuh ke punggungnya. Kerumunan sosialita berpengaruh tertawa kecil saat melihat Livia yang memalukan di lantai dan Tio Bramantio berdiri di atasnya. Tampaknya setelah bertahun-tahun dia masih mengejarnya. Karena percakapan antara Livia dan Tio Bramantio hanya terdengar antara keduanya dan tidak ada yang tahu secara detail bagaimana kejadian antara Livia dan Marisa. Sehingga mereka hanya berpikir menurut perspektifnya saja. Sesh, apakah dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain memohon untuk Tio Bramantio? Bisakah dia dengan jelas tidak memberitahu pria itu sudah diambil? Livia menggertakkan giginya begitu keras, dia terkejut itu tidak akan retak karena tekanan. Matanya menembakkan belati ke arahnya, berharap dan berdoa agar dia jatuh ke tanah. Kau benar-benar gila, dia membentaknya, mencoba berdiri. Dan ketika dia mencoba melakukannya, sesuatu mengalir di atas kepalanya, turun ke rambutnya dan ke dahinya. Orang-orang tersentak dan mulai bergumam sendiri. Tio Bramantio telah menuangkan segelas anggur ke Livia. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, untuk tidak mengacaukan Marisaku. Sepertinya kamu tidak mau mendengarkan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, mengambil gelas anggur lain untuk dituangkan ke atasnya. Livia begitu diliputi kejutan dan rasa anggur, tubuhnya menegang karena terkejut. Pikirannya mulai berputar ke masa lalu di mana dia bersumpah dan berjanji kepada kakeknya bahwa dia tidak akan pernah mengingat rasa anggur lagi. Tetapi begitu anggur itu menyentuh bibirnya, dia merasakan gelombang kecanduan yang tiba-tiba terhadapnya. Seorang wanita rendahan, itulah kamu sebenarnya. Tio Bramantio mengingatkannya ketika dia mengambil gelas anggur ketiga dan memercikkannya ke gaunnya.
Orang-orang mengasihaninya dan sekarang Marissa berdiri begitu dekat dengannya. Mereka melihat kedua wanita itu mengenakan gaun yang sama. Segera, mereka memburu Livia yang tampaknya meniru gaun Marissa sejak gaunnya diumumkan secara publik di televisi terlebih dahulu. Sungguh memalukan, meniru gaun yang sama dengan Marissa. Ya ampun, dia tidak pernah belajar kan? Sudah 2 tahun dan dia masih mengejar Tio Bramantio. Kapan dia akan mendapatkan memo bahwa dia tidak menyukainya lagi? Sungguh memalukan, mengenakan gaun yang sama dengan Marissa. Apakah dia ingin menjadi dirinya? Haha, pelacur gila itu tidak akan pernah bisa menjadi Marissa, bahkan jika dia mencobanya. Dengan sikap yang buruk dan manja seperti itu, tidak mungkin dia bisa menandingi Marissa yang polos dan baik hati. Aku tidak percaya dia akan muncul di sini, berpakaian seperti itu. Tak tahu malu, tentu saja dia tidak tahu malu, dia sudah seperti itu sepanjang hidupnya. Tidak heran Tio Bramantio meninggalkannya. Benar-benar wanita yang sangat memalukan. Orang-orang dengan cepat ikut-ikutan mempermalukan Livia. Mereka tidak tahu bahwa gaun itu dikirim secara acak kepadanya. Mereka tidak tahu bahwa Livia sama sekali tidak bersalah di sini. Livia mendapat panggilan bangun ketika dia merasakan dingin yang menggigit. Seseorang pasti membuka jendela atau semacamnya, karena sebelumnya tidak sedingin ini. Tawa meledak di ruangan itu dan Livia mulai gemetar mengingat apa yang terjadi 2 tahun lalu. Dalam perjamuan gaya yang sama, di posisi yang sama, dia kembali ke sini menghidupkan kembali mimpi buruknya. Livia memarahi dirinya sendiri karena sangat takut dan ketakutan. Dia telah menjalani pelatihan hanya untuk mengatasi skenario ini. Mengapa dia di lantai seperti anak anjing yang terluka? Kamu bajingan gila, Livia bergumam pelan, berdiri dalam hitungan detik, mengejutkan Tio Bramantio dan orang banyak. Mereka mengira dia lemah dan menangis di lantai, lalu diseret keluar oleh keamanan. Mereka tidak berharap dia menenangkan diri begitu cepat. Ketika dia berdiri, orang-orang tertawa lagi. Anggur menetes ke rambutnya dan ke wajahnya, membuat garis merah. Dia tampak benar-benar berantakan. Tidak, dia terlihat seperti monster ungu gila yang mengeluarkan bau yang menyengat. Livia mengamati pemandangan di depannya. Bukankah ini adegan yang sama yang harus dialami oleh setiap penjahat drama Korea? Apakah dia penjahat lagi? Meskipun situasi saat ini benar-benar tidak disengaja, tetapi orang-orang tidak peduli dengan kebenaran. Mereka hanya peduli pada kesenangan sesaat dari hiburan gratis yang terbentang di hadapan mereka. Tio Bramantio, kamu benar-benar gila. Livia mengulangi, kali ini suaranya lebih keras dan lebih jelas. Atas hinaan itu, massa langsung terdiam. Apakah dia serius? Apakah dia benar-benar tidak peduli lagi? Tio Bramantio akan menghancurkannya karena menghinanya. Dia seharusnya hanya memohon belas kasihan. Ada apa kau baru saja memanggilku? Suara Tio Bramantio begitu gelap dan serak. Orang-orang menelan ludah ketakutan. Saat ini, dia adalah orang paling kuat di ruangan ini. Livia kacau. Aku bilang kamu gila. Livia tidak menyelesaikan kalimatnya ketika sebuah tamparan secepat kilat menghantam wajahnya. Prak, orang-orang tersentak. Jelas tidak mempercayai mata mereka. Ini adalah kedua kalinya Tio Bramantio memukul seorang wanita, dan itu adalah wanita yang sama. Tamparan itu bergema keras dan jelas di seluruh ruangan. Orang tua dan saudara perempuan Livia mengawasinya dari sudut. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.